Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Oktavinanda Kusumawardani dari Ofrin D24 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa sih tujuan dari mempelajari materi ini. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami latar belakang berdirinya dan karakteristik dari ajaran masing-masing serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Selanjutnya ada peta konsep. Dari peta konsep ini dapat kita ketahui bahwa organisasi Islam di Indonesia ada 4 macam. Yang pertama ada organisasi Muhammadiyah, yang kedua ada organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, yang kedua ada organisasi Salafi, dan yang terakhir ada Hizbut Tahrir atau HT. Langsung saja ke organisasi yang pertama, yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Organisasi ini memiliki ajaran atau pemikiran yang membedakannya dengan organisasi Islam lainnya, yaitu yang pertama, mengamalkan ibadah secara eksplisit yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari tokoh ulama pembaru seperti Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua yaitu segala hal baru mengenai ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW disebut bid'ah, yaitu membuat syariat baru yang terlarang dalam agama. Contohnya seperti berzikir dengan suara yang nyaring, berzikir bersama-sama, dan lain sebagainya. Basis massa atau jumlah pengikut dari organisasi Muhammadiyah ini lebih dari 25 juta jiwa yang ada di Indonesia, dengan basis sosial seperti sekolah modern, para pedagang, para petani, dan penduduk kota yang mencakup wilayah Jawa maupun di luar Jawa. Adapun juga pendekatan dakwah yang digunakan oleh organisasi ini yaitu cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah yang menyuruh, yang dilengkapi dengan 3 prinsip. Yang pertama yaitu tabsyir atau menyenangkan, yang kedua islah atau memperbaiki, dan yang ketiga tajdid atau memperbarui. Organisasi selanjutnya ada organisasi Nahdlatul Ulama atau sering disebut juga dengan NU. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini juga memiliki ajaran atau pemikiran yang relatif menonjol, yaitu ajaran yang pertama, selain mengamalkan ibadah secara eksplisit yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit seperti tahlilan, istighosah, dan lain sebagainya. Ajaran yang kedua yaitu NU juga mengikuti hasil ijtihad dari 4 imam mazhab, yaitu mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i. Terutama yang paling diikuti adalah mazhab Syafi'i. Basis massa atau jumlah populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan berbagai macam profesi yang sebagian besar adalah rakyat kecil baik di kota maupun di desa. Kemudian pendekatan dakwah yang digunakan dalam organisasi ini adalah pendekatan kultural, yakni berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat sebagai instrumen atau media selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, NU juga selalu menjunjung tinggi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat Aswaja, yaitu tawasul, seimbang dalam segala hal, tasamuh, toleran, tawasud moderat, dan istidal, konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Selanjutnya, organisasi Islam yang ketiga ada organisasi Salafi. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera pada awal abad ke-19. Organisasi ini juga memiliki ajaran atau pemikiran penting. Yang pertama, upaya pembersihan ragam bid'ah. Ajaran ini disebut juga dengan harj mubtadi atau isolasi terhadap pelaku bid'ah. Ajaran yang kedua yaitu organisasi Salafi memandang semua proses
Politik praktis adalah bid'ah dan penyimpangan, contohnya pemilihan umum. Basis massa atau populasi pengikut Salafi di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengikut NU dan pengikut Muhammadiyah. Pada umumnya, pengikut organisasi Salafi adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah. Pendekatan dakwah yang digunakan dalam organisasi Salafi ini yaitu tidak ada kompromi dalam urusan agama. Apapun yang dianggap tidak benar dalam dalil Al-Quran dan hadis, maka harus secara tegas ditolak. Organisasi Islam yang terakhir ada organisasi Hizbut Tahrir atau disingkat dengan HT. Organisasi ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina, dan dibawa masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Ajaran yang diyakini dalam organisasi ini yaitu ajaran yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Kemudian pendekatan dakwah yang digunakan dalam organisasi HT adalah pendekatan demonstratif publikatif. Maksudnya adalah pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online, dan elektronik. Nah, berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat organisasi Islam tersebut memiliki perbedaan yang mendasar yang sulit untuk disatukan, kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau fikih. Sementara untuk persoalan uzul atau akidah hampir semuanya sama. Jadi, sebagai generasi muda, kita harus menjadikan perbedaan organisasi Islam ini sebagai suatu hal yang positif untuk meningkatkan keimanan kita. Pada dasarnya, keempat organisasi Islam tersebut semuanya baik dan merujuk pada Al-Quran dan hadis, tergantung pada pribadi masing-masing dalam menganut organisasi Islam tersebut. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.